بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita dari penjelasan tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan, dan ini adalah merupakan sesi yang kelima dari pembahasan ini. Kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa seorang muslim adalah al-jima', bersetubuh. Barang siapa yang mendatangi istrinya dan terjadi jima', persetubuhan, maka tidak terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha bahwa puasanya batal. Dia mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Ini syarat yang pertama. Dia mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Kemudian dia mendatangi istrinya dalam keadaan dia mengingat bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian dia mendatangi istrinya dalam keadaan dia muqim, bukan sebagai seorang musafir. Dan dia bukan termasuk orang yang memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Apabila hal-hal ini terpenuhi, apabila yang terjadi adalah al-jima', persetubuhan, maka sepakat para ulama tentang batalnya puasa orang tersebut, dan wajib baginya membayar kafarah
Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha dalam hal ini. Disebutkan ijma' ulama oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, halakt, sungguh aku telah binasa wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan engkau binasa? Maka dia mengatakan, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku menyetubuhi istriku di siang hari Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa dia mengaku bahwa dia telah bersalah. Dia menyadari dan dia mengetahui hukumnya bahwa mendatangi istri di siang hari Ramadan menyebabkan puasanya batal. Sehingga dia mengatakan, sungguh aku telah binasa wahai Rasulullah. Maka ketika dia menjelaskan tentang apa yang telah dia lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Apakah engkau mendapati sesuatu untuk membebaskan budak, hamba sahaya? Maka dia menjawab, tidak. Dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka lelaki ini menjawab, "La, saya tidak mampu." Lalu yang ketiga, "Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan?" Apakah engkau mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Lagi-lagi dia menjawab, "La, saya tidak punya kemampuan." Jadi ini kafarah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendatangi istrinya, mendatangi tanda kutip, mendatangi secara khusus, yaitu terjadinya persetubuhan, al-jima'. Ya. Apakah sampai menyebabkan terjadinya inzal, yang menyebabkan keluarnya mani, atau tidak? Apabila terjadi pertemuan antara 2 alat khitan, 2 benda yang dikhitan, maka sungguh telah terjadi yang disebut al-jima' atau persetubuhan tersebut. Maka ini yang menyebabkan dia wajib membayar kafarah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk membebaskan seorang budak. Apabila dia tidak mampu, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Orang ini ketiga-tiganya dia tidak mampu. Membebaskan budak tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut dia tidak mampu, memberi makan pada 60 orang miskin juga dia tidak mampu. Maka tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang yang berisi kurma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang ini, lalu dia mengatakan, tasaddaq bihadza. Kalau begitu kamu bersedekah dengan kurma ini, satu keranjang kurma. Maka orang ini mengatakan, afqar minna, adakah orang yang paling miskin di kota Madinah ini daripada kami? Fama baina labataiha ahlu bait ahwaj ilai minna. Tidak ada orang yang tinggal di kota Madinah ini yang paling butuh kepada kurma ini daripada kami.
Jadi dia melakukan pelanggaran, mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, diperintahkan membayar kafarah, tidak mampu. Ketika datang kurma, diperintahkan untuk bersedekah, ternyata dia orang paling miskin di kota Madinah. Mendengarkan itu sampai Nabi SAW tertawa, sampai nampak gigi taring Nabi SAW melihat orang ini. Maka beliau pun mengatakan, idhab fa'at'imhu ahlak. Kalau begitu kamu pulang, beri makan pada keluargamu dengan kurma ini. Dia sudah bersalah, diperintahkan bayar kafarah, dia tidak mampu, pulang bawa kurma. Nabi SAW tertawa. Maka hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan wajib membayar kafarah. Namun ketentuan-ketentuannya harus diperhatikan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Adapun kalau dia melakukan hal itu di luar bulan Ramadan, maka tidak ada kafarah. Apabila seorang mendatangi istrinya di luar bulan Ramadan karena mengqadha, dia berpuasa qadha Ramadan, lalu dia membatalkannya dengan mendatangi istrinya, apakah ada kafarah? Yang sahih dari pendapat para ulama, tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah di siang hari Ramadan. Kemudian yang terjadi adalah persetubuhan. Kemudian dia tidak memiliki uzur, dan dia bukan seorang musafir muqim, maka wajib baginya membayar kafarah seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah urutan kafarah ini wajib secara berurutan? Yang pertama, membebaskan budak. Apabila tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa ini berurutan. Membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ashabul Ra'i dari Al-Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa 3 kafarah ini sifatnya pilihan, bukan secara berurutan. Sifatnya pilihan. Dan bahkan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa apabila orang itu orang kaya, kaya raya, punya harta yang melimpah, maka ketika dia melakukan pelanggaran, hendaknya yang didahulukan itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangan membebaskan budak. Kenapa? Karena membebaskan budak bagi orang kaya mudah. Dia punya banyak budak, 50 orang budak misalnya, orang kaya raya. Lalu dia melanggar setiap hari. Setiap hari dia datang pada keluarga istrinya, mendatangi istrinya setiap hari. Satu hari mendatangi istrinya, membebaskan budak. Besok lagi dia batalkan lagi dengan mendatangi istrinya, bebaskan budak. Bagi dia merupakan hal yang ringan. 50 budak, kalau 30 hari Ramadan masih sisa 20. 30 dia bebaskan.
dalam mazhab Malikiyah mengatakan ini tidak membuat jera bagi orang kaya, sehingga yang diperintahkan kepadanya adalah 2 bulan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa kafarah ini sifatnya berurutan, bukan pilihan. Ini yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah secara lafaz, dan itu yang terjadi antara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang melakukan pelanggaran ini. Yang pertama kali yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang membebaskan budak, dia tidak mampu, lalu kemudian kafarah yang berikutnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, maka kafarah yang berikutnya memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka ini yang sahih. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu riwayat dalam riwayat Imam Muslim bahwa di dalam riwayat itu disebutkan pilihan au, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan pada 60 orang miskin. Lafaznya itu dengan menggunakan au, artinya atau. Lalu difahami bahwa atau di sini menunjukkan pilihan, bukan secara berurutan. Namun yang zahir bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna, bukan secara lafaz. Adapun yang meriwayatkan secara lafaz yang menyebutkan kronologi pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lelaki yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, itu disebutkan secara berurutan. Maka yang sahih adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Permasalahan yang berikutnya, apakah diwajibkan bagi seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, apakah diwajibkan baginya mengqadha puasa? Apakah ada hutang puasa akibat dia membatalkan puasanya dengan cara mendatangi istrinya tersebut? Apakah ada qadha? Kalau kafarah jelas, kafarah wajib baginya berdasarkan urutan yang telah kita sebutkan. Tapi apakah itu menjadi hutang puasa baginya? Ini juga terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib baginya kafarah dan qadha. Jadi itu menjadi hutang puasa yang harus dia lunasi, dan dia juga harus membayar kafarah. Ini madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang paling nampak. Ada pendapat yang lain dari pendapat Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mengqadha, cukup bagi dia kafarah. Cukup bagi dia kafarah, membayar kafarah yang telah kita sebutkan. Ada pendapat yang ketiga mengatakan apabila dia membayar kafarah dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak perlu lagi mengqadha, karena berpuasa 2 bulan berturut-turut itu sudah mewakili untuk membayar hutang puasa. Namun apabila dia membayar kafarah dengan cara memerdekakan budak atau memberi makan pada 60 orang miskin, maka dia harus mengqadha. Jadi ini 3 pendapat yang masyhur dari para ulama. Yang menjadi sebab terjadinya perselisihan adanya tambahan riwayat yang menyebutkan ketika terjadinya pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lelaki yang
mendatangi istrinya di siang hari Ramadan ini, dalam riwayat itu ada tambahan di luar riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Sum yauman makanah." Berpuasalah engkau satu hari untuk mengganti puasa yang engkau batalkan pada saat engkau mendatangi istrimu. Sum yauman makanah. Riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi di luar Bukhari Muslim. Dan tambahan ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulamaul hadis. Apakah tambahan lafaz ini sahih atau tidak? Terjadi khilaf. Ya. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, maka jelas menunjukkan bahwa seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan ada dua kewajiban baginya. Yang pertama membayar kafarah, dan yang kedua adalah mengqadha puasanya, membayar hutang puasa. Namun apabila kita mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, maka yang zahir yang disebutkan dalam hadis itu hanyalah membayar kafarah. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut untuk mengganti hutang puasa yang dia batalkan itu. Walhasil ini pembahasan yang cukup panjang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk yang membahas hadis ini, menerangkan tentang jalur-jalurnya, lalu sampai kepada kesimpulan bahwa tambahan lafaz ini tidak sahih. Itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibus Sunan. Dalam kitab Tahdzib As-Sunan, di sana Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala menerangkan tentang kedudukan tambahan riwayat ini, bahwa yang sahih dari riwayat ini bahwa tambahan ini lemah. Perintah untuk mengqadha puasa bagi seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan adalah riwayat yang lemah. Mayoritas para perawi yang thiqah, lebih terpercaya, yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, Abu Bakar bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah, mereka meriwayatkannya tanpa ada penambahan lafaz tersebut. Cukup panjang beliau menyebutkan, namun kesimpulan yang sampai kepada beliau adalah bahwa tambahan riwayat tersebut lemah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sehingga yang wajib bagi seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan hanyalah membayar kafarah, bukan mengqadha. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Lalu apa hukumnya apabila seseorang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, akan tetapi dia lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa? Dia lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam hal ini berkaitan dengan orang yang lupa, yang menyebabkan dia makan, minum, atau mendatangi istrinya. Apakah membatalkan puasanya atau tidak? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu."
apabila seseorang lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya makan dan memberikan kepadanya minum. Hadis ini menyebutkan tentang makan dan minum. Maka seseorang yang makan, seorang yang minum dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa, tidak membatalkan puasanya berdasarkan hadis ini. Di dalam hadis ini tidak disebutkan mendatangi istri. Lupa yang menyebabkan dia mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Maka apakah seseorang yang mendatangi istrinya karena lupa membatalkan puasanya atau tidak? Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian pendapat mengatakan mendatangi istri dalam keadaan dia lupa kalau dia berpuasa sama hukumnya dengan orang yang sengaja melakukan. Berarti wajib membayar kafarah. Ini yang zahir dari mazhab Al-Imam Ahmad, dan ini pendapat Atha dan Ibnul Majishun. Namun diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad dalam riwayat yang lain beliau tidak berani menjawab. Beliau tidak berani memberi jawaban apakah wajib baginya kafar atau tidak tentang orang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia lupa. Dalam riwayat yang lain dari Al-Imam Ahmad pula nampak bahwa beliau mengatakan tidak ada qada. Dia tidak perlu mengganti puasanya dan tidak ada kafarah karena dia dalam keadaan lupa. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i, Al-Hanafiyah, Sufyan Ats-Tsauri, Mujahid. Mana yang rajih dari pendapat-pendapat ini? Yang sahih bahwa tidak ada perbedaan antara makan, minum dan mendatangi istri. Seluruhnya apabila seseorang melakukannya karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Tidak ada perbedaan. Bahkan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah." Barang siapa yang melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan karena lupa. Pembatal puasa di sini berarti sifatnya umum. Makan, minum termasuk mendatangi keluarganya. Man aftar, siapa yang melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan karena lupa, kata Nabi, fala qada'a alaihi wala kaffarah, maka tidak ada qada dan tidak ada kaffarah. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa tidak ada qada baginya dan tidak ada kaffarah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula As-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan al-hadis dalilun ala anna man akala aw syariba aw jama'a nasiyan li shaumih fa innahu la yufattiruhu dzalika. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang makan atau minum atau mendatangi keluarganya dalam keadaan dia lupa kalau dia sedang berpuasa, bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya. Juga disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, fihi dalalatun li madhhabil aktsarin anna as-sha'ima idza akala aw syariba aw jama'a nasiyan la yuftir.
bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang menguatkan madhab mayoritas para ulama bahwa orang yang berpuasa apabila dia makan atau minum atau mendatangi istrinya lupa hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya. Ini yang sahih bahwa tidak membatalkan. Namun cukup mengherankan kalau kedua-duanya lupa. Dua-duanya lupa. Tidak ada pura-pura lupa ya. Kalau pura-pura lupa berarti ingat itu. Nah, suaminya lupa, istrinya juga lupa. Wah, memang aneh kalau dua-duanya lupa ini. Kalau suaminya lupa, istrinya ingat. Apakah dia wajib mengingatkan suaminya? Ini juga berselisih. Yang sahih dari pendapat para ulama, dia wajib mengingatkan istrinya, suaminya. Nah, apabila yang lupa suaminya, istrinya mengingat, hendaknya istri mengingatkan suami. Ya. Atau sebaliknya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kan dia lihat kemungkaran, mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, kemungkaran, maka dia wajib mengingatkan. Apabila dalam satu hari terjadi berkali-kali dia mendatangi istrinya, apakah satu kali kafarah atau dua kali kafarah? Nah, di pagi hari dia sudah melanggar, dia datangi istrinya. Siang hari datang lagi, sore hari datang lagi, 3 kali. Apakah 3 kali kafarah? Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa 1 kali kafarah untuk 1 hari. Karena yang pertama sudah membatalkan, sehingga yang berikutnya tidak lagi mempengaruhi. Dia telah merusak puasanya. Namun apabila itu terjadi di hari yang berikutnya, maka itu kafarah yang baru. Jadi kalau setiap hari dia melanggar puasa Ramadan dengan cara mendatangi keluarganya, maka dalam 1 hari 1 kafarah. Dalam 1 hari 1 kafarah. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Lalu termasuk di antara pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama adalah sengaja muntah. Apa hukumnya orang yang sengaja memuntahkan sesuatu yang berasal dari dalam tubuhnya, dia muntahkan, dia keluarkan. Sebelum saya melanjutkan, saya perlu mengoreksi tadi di sesi yang sebelumnya, ya, mumpung saya masih ingat, tadi ada yang meralat, yang memberitahu saya tadi meralat bahwa yang benar bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Tenggorokan itu jalur pernafasan, kerongkongan itu jalur makanan. Jadi yang benar kerongkongan. Dari mulut masuk ke melalui jalur kerongkongan. Kerongkongan masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke usus. Usus masuk ke anus. Nah, lalu apa hukumnya orang yang muntah? Sengaja memuntahkan apa yang berasal dari dalam tubuhnya, dia muntahkan.
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, adapun seorang yang muntah tanpa sengaja tapi terkalahkan oleh sesuatu, atau dia mencium sesuatu, atau dia melihat sesuatu yang menyebabkan dia muntah bukan karena kesengajaan, maka sepakat para ulama hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu yang masuk, bukan yang keluar. Yang membatalkan puasa kalau masuk, makanan masuk, minum masuk, ini keluar, maka tidak membatalkan puasa. Lalu apa hukumnya kalau seorang sengaja memuntahkan? Dia sengaja memuntahkan sesuatu yang berasal dari dalam tubuhnya, dari makanan. Dia muntahkan. Maka ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Hal tersebut membatalkan puasanya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Bahkan ada yang menyebutkan ijma'. Namun ada pendapat yang kedua yang diriwayatkan dari sebagian para ulama bahwa muntah sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Mana yang sahih dari kedua pendapat ini? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada', wa man istaqa'a falyaqdi." Man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada', wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maksudnya dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada baginya, artinya tidak membatalkan puasa. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada. Nah, hadis ini yang menjadi perselisihan. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, maka berarti kita mengatakan orang yang sengaja muntah itu menyebabkan puasanya batal. Namun sebagian para ulama menghukumi hadis ini mu'all, ada cacat dalam riwayatnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala bahwa sebagian para penghafal hadis menganggap bahwa hadis ini adalah hadis munkar. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengingkari hadis ini, menganggap bahwa hadis ini tidak sahih, dan terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis ini oleh salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la arahu mahfuzan, bahwa saya menganggap hadis ini tidak terjaga, artinya hadis ini syadz, ganjil. Dan mereka menuduh perawi yang bernama Hisham bin Hassan yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Sirin telah keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah termasuk yang melemahkan riwayat ini, bahwa di dalam hadis ini ada yang keliru dalam meriwayatkan, yaitu Hisham bin Hassan, sehingga hadis ini termasuk hadis yang dilemahkan. Apabila kita mengatakan hadis ini dhaif, berarti kembali kepada hukum asal, bahwa muntah itu mengeluarkan, bukan memasukkan.
Yang membatalkan itu kalau memasukkan makanan, muntah mengeluarkan, maka asalnya tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa hukumnya melakukan muda'abah dengan istri di siang hari Ramadan, bercumbu dengan istrinya tanpa persetubuhan? Apa hukumnya? Nah, permasalahan ini juga sebenarnya cukup panjang saya ingin menjelaskan. Namun ini termasuk pembahasan 17 tahun ke atas. Jadi saya ingin meringkas saja. Nah, padahal di situ sebenarnya ada athar-athar yang sangat penting sekali. Diriwayatkan dari beberapa sahabat yang menunjukkan bahwa selain jima', hal tersebut tidaklah menyebabkan dia wajib membayar kafarah selain persetubuhan. Seseorang misalnya dia mendatangi istrinya, dalam artian dia mencium atau yang semisalnya, atau lebih dari itu selain persetubuhan, lalu menyebabkan keluar, terjadi inzal, apakah yang demikian membatalkan puasanya? Maka ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yubashiru wa huwa sha'im, thumma yaj'alu bainahu wa bainaha thawban, yakni al-farj. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mubasyarah dengan istrinya dalam keadaan dia berpuasa. Ya, yang dimaksud mubasyarah di sini yang bukan persetubuhan, yang bukan jima'. Rasulullah melakukan dalam keadaan beliau berpuasa. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Masruq Ibn al-Ajda', kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi sha'iman, apa yang halal bagi seorang lelaki terhadap istrinya dalam keadaan dia berpuasa? Kata Aisyah, kullu syai' illa al-jima', segala sesuatu, semuanya halal kecuali al-jima'. Dan ada lagi athar-athar yang lain yang menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kalau menyebabkan keluar bagaimana? Apakah membatalkan atau tidak? Ini juga khilaf. Khilaf terjadi di kalangan para ulama. Adapun Ibn Hazm pendapat beliau di sini agak nyeleneh dibandingkan pendapat para ulama secara umum. Kata beliau, wa ammal qubla wal mubasyarah lirrajul ma'a imratihi wa amatihi al-mubahati lahu fahuma sunnatun hasanah nastahibbuha lis-sha'im syabban kana aw kahlan aw shaykha wa la nubali akana ma'ah inzal maqsud ilaihi aw lam yakun.
Kalau antum lihat anak tersenyum begini, ya berarti ada sesuatu ini dari ucapan beliau. Nah, kata beliau bahwa al-qublah, mencium, kemudian mubasyarah, ya, bercumbu dengan keluarganya, seorang laki terhadap istrinya, atau budak perempuannya yang dihalalkan untuknya, dia mengatakan ini sunnah hasanah. Wah, sunnah hasanah. Kami menganjurkan itu bagi orang yang berpuasa, apakah dia pemuda atau dia sudah tua atau dia separuh tua, bagi dia tidak ada perbedaan. Apakah menyebabkan terjadinya inzal, menyebabkan keluarnya mani atau tidak. Namun pendapat ini kalau dikatakan sunnah hasanah agak berlebihan. Namun kita mengatakan mubah, diperbolehkan, karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang ingin membaca dan menelaah lebih panjang tentang masalah ini, diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah. Di sana beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat bahwa tidak ada qadha, tidak membatalkan puasa, dan tidak ada kafarah selama itu bukan jima'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang hendak berpuasa. Yang pertama, tentang disyariatkannya berbuka puasa dan hukum-hukum seputar berbuka puasa. Ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, bahwa pada saat berbuka puasa dianjurkan istihbabut ta'jil, dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Begitu memasuki waktu maghrib langsung makan, jangan ditunda-tunda, disegerakan. Itu yang afdal, itu yang dianjurkan. Jangan ditunda sampai lama, atau ditunda sampai muncul bintang, atau ditunda sampai isya. Dah. Begitu memasuki waktu maghrib dianjurkan segera membatalkan puasanya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra." Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Atiyah, kata beliau, suatu ketika aku bersama Masruq mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami bertanya, wahai Ummul Mukminin, ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dia menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan salat. Yang satunya lagi dia mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan salat. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, siapa itu yang menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan salat? Maka kami menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyegerakan buka puasa dan menyegerakan salat. Abdullah bin Mas'ud, kata Aisyah radhiyallahu anha, kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkan menyegerakan berbuka puasa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar wa ghabat asy-syams faqad aftara as-shaim. Apabila telah datang malam dan telah hilang siang dan matahari telah terbenam, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah berbuka. Kata para ulama, yang dimaksud faqad aftara as-shaim ini adalah khabar yuradu bihil insya, berita, tapi yang dimaksud perintah. Faqad aftara as-shaim maksudnya hendaknya orang yang berpuasa itu segera berbuka apabila matahari telah terbenam, meyakinkan. Maka disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, fihi al-hathu ala ta'jilihi ba'da tahaqquqi ghurub asy-syams. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa setelah meyakini bahwa matahari telah terbenam. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤيا أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح. Sepakat para ulama tentang dianjurkannya menyegerakan buka puasa apabila diyakini bahwa matahari benar-benar telah terbenam, apakah dengan melihat secara langsung atau melalui berita orang yang adil, apakah 2 orang atau bahkan 1 orang. Kata beliau, menurut pendapat yang lebih kuat itu cukup untuk menunjukkan bahwa waktu maghrib telah masuk dan dihalalkan bagi seorang untuk membatalkan puasanya. Lalu apa hukumnya orang yang berbuka puasa sebelum masuknya waktu? Dia membatalkan puasanya tanpa uzur sebelum masuknya waktu. Ini termasuk dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang hadis ini, namun dalam potongan hadis tersebut kata beliau, "Baina ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala li." Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada 2 orang lelaki mendatangiku. Fa'akhadha bidhab'iyya, lalu kemudian dia menggenggam, ya, mengambil aku, mungkin mengajak aku sambil digenggam itu tangannya. Yang satu mengambil tangannya yang di sebelahnya, yang satu juga mengambil tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak. Lalu kemudian keduanya pun mendatangi bersamaku ke sebuah bukit yang terjal, sulit. Lalu kemudian keduanya berkata kepadaku, "Is'ad, naiklah kamu." Maka aku pun naik sampai aku berada di atas bukit. Fa idza ana bi sautin syadidin faqult. Lalu tiba-tiba aku mendengarkan ada suara keras. Maka aku pun bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Maka dijawab, "Hada awa ahli nar." Ini adalah lolongan teriakan penghuni neraka yang disiksa. Thumma intalaqa bi fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Lalu kemudian dia pun mengajak aku. Tiba-tiba kami pun melewati satu kaum yang tergantung dengan urqub, ya,
Yang dimaksud urqub yaitu yang berada di tulang bagian belakang kaki itu, antara betis dengan tumit, itu diambil lalu digantung gitu. Berarti dia dalam keadaan terbalik, dalam keadaan tergantung kaum ini. Musyaqqaqatin ashdaquhum, asyidqu atau asyadqu, yaitu salah satu bagian atau sisi mulut. Jadi mulutnya itu dalam keadaan hancur. Setiap mulut ini ada dua, syidq, di bagian rahang ini itu hancur, rahang-rahang dari kaum ini. Lalu dari rahang itu mengeluarkan darah yang mengalir dalam keadaan terbalik. Lalu aku bertanya, man haula, siapa mereka ini? Maka dijawab, haula illadzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka puasa. Sebelum tiba waktu berbuka puasa, maka mereka membatalkan puasanya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa membatalkan puasa sebelum waktunya termasuk di antara dosa besar. Sampai disebutkan ancaman yang sangat mengerikan. Kondisi ahlun nar yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wallahul musta'an. Lalu kemudian permasalahan yang berikutnya, apabila seseorang tidak mengetahui tanda-tanda bahwa waktu telah masuk, dia tidak melihat matahari. Saya ulangi, apabila seseorang tidak melihat tanda-tanda, apakah ini sudah maghrib atau belum? Matahari tidak ada, jam pada waktu itu tidak ada, tidak ada jam. Sementara mereka secara umum pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergantung untuk mengetahui tanda-tanda adalah dengan melihat matahari. Kalau matahari telah terbenam berarti telah masuki maghrib, telah tiba waktu berbuka puasa. Tapi kondisinya matahari dalam keadaan tertutup, seperti sekarang ini kan, kondisi mendung, matahari tidak kelihatan, itu sudah mendekati berbuka puasa. Dia menyangka bahwa matahari telah terbenam karena gelap, maka dia pun makan. Dia pun membatalkan puasanya, dibangun di atas persangkaan bahwa matahari telah terbenam. Lalu kemudian setelah itu, setelah dia makan, tiba-tiba cuaca menjadi terang, matahari masih terlihat. Apakah puasanya menjadi batal? Disebabkan karena dia telah makan. Karena dibangun di atas persangkaannya bahwa matahari telah terbenam. Setelah dia makan, cuaca menjadi cerah dan matahari masih terlihat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kata Asma, aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atis syamsu. Kami telah berbuka puasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung. Lalu tiba-tiba matahari terbit kembali. Maksudnya
matahari muncul ketika cuaca menjadi cerah. Ini sudah terlanjur makan. Ya. Kalau di zaman sekarang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebenarnya lebih mudah. Ya, dengan adanya jam, ya, kita bisa mengetahui. Ya, karena secara umum perbedaan antara satu hari dengan hari yang berikutnya itu bisa diketahui setiap tahun, sehingga bisa ditentukan dengan jam, walaupun kondisi mendung, walaupun tidak terlihat matahari. Ya. Tapi kita berbicara tentang satu kondisi di mana seorang misalnya tidak memiliki jam dan dia sangat bersandar kepada kondisi alam. Matahari tidak terlihat, kondisi cuaca gelap, seakan-akan malam sudah tiba, lalu dia membatalkan puasanya, menyangka bahwa telah tiba waktu berbuka puasa, tiba-tiba cerah kembali. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah orang yang seperti ini keadaannya wajib mengqadha puasanya atau tidak. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan wajib diqadha, wajib mengganti puasanya, karena puasa yang dia di hari itu yang dia makan sebelum waktunya karena menyangka bahwa matahari telah terbenam, ternyata tidak, dia telah membatalkan puasanya. Dan dia bukan orang yang lupa, dia hanya menyangka bahwa itu terbenam, ternyata tidak. Maka jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang wajibnya mengqadha. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada kewajiban mengqadha, dan mereka menghukumi sama seperti orang yang lupa. Sebagaimana orang yang lupa dia makan tidak ada qadha, tidak membatalkan puasanya, maka demikian pula orang yang menyangka bahwa matahari telah terbenam menyebabkan dia makan, sehingga tidak ada qadha baginya. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan pendapat Ishaq dan Ahlul Zahir, Al-Zahiriyah. Namun pendapat yang lebih berhati-hati dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama tentang wajibnya mengqadha. Wajibnya mengqadha. Ini kadang-kadang terjadi ya kawan. Sebagian, ya, oleh karena itu jangan seorang bermudah-mudahan. Ya, alhamdulillah adanya jam itu sangat membantu. Di saat kondisi gelap, kondisi mendung, jam sangat membantu. Sehingga dia tidak membatalkan puasanya, dia tidak berbuka kecuali dalam keadaan dia betul-betul telah meyakini waktu berbuka puasa telah tiba. Adapun dibangun di atas persangkaan, dia menyangka bahwa telah terbenam, ternyata belum, matahari belum terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Lalu di sini ada permasalahan. Seorang akan berangkat dengan pesawat. Sebelum berangkat dia berbuka puasa. Dia berbuka puasa di daratan. Dia belum naik pesawat. Tiba waktu buka puasa, maka dia pun makan. Dia makan, minum, karena matahari telah terbenam, meyakinkan. Setelah makan, minum, dia naik pesawat. Ketika dia naik pesawat, dia melihat matahari. Naik pesawat, lihat matahari.
Apa hukumnya? Apakah puasanya batal? Karena tadi dia berbuka, dibangun di atas ghurubus syams, bahwa matahari telah terbenam. Namun ketika dia naik pesawat, karena pesawatnya tinggi, matahari masih terlihat. Apa hukumnya? Apakah puasanya batal? Yang sahih puasanya tidak batal. Puasanya sah. Karena dia telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa gharabatis syams, matahari telah terbenam. Ya. Sehingga tidak memudaratkan pada saat dia naik lalu matahari terlihat kembali, itu tidak memudaratkan. Dia telah berbuka puasa. Berbeda halnya kalau dia naik pesawat sebelum berbuka puasa, sebelum tiba waktu maghrib dia sudah naik pesawat. Karena dia naik pesawat tentu berada di ketinggian yang masih memungkinkan bagi dia untuk melihat matahari, yang mungkin orang yang ada di daratan itu sudah tidak melihat matahari, matahari sudah terbenam. Misalnya waktu Balikpapan, di Balikpapan biasanya berbuka puasa pada jam 6:15 menit. Lewat 15 menit. Maka dia naik pesawat. Di atas pesawat jam sudah menunjukkan 6:30. Dia orang Balikpapan. 6:30 malam. Ini kalau di Balikpapan ini mestinya sudah makan ini. Sementara dia di atas pesawat masih melihat matahari. Apakah dia mengikuti buka puasa di Balikpapannya sebelum dia naik pesawat, ataukah dia menunggu matahari terbenam sampai tidak terlihat? Yang sahih bahwa dia harus menunggu sampai tidak terlihat. Oleh karena itu misalnya seorang yang tinggal di satu daerah, dia telah melihat matahari sudah terbenam, maka dia boleh berbuka puasa. Di daerah yang sama, tapi dia tinggal di ketinggian, di gunung yang tinggi, dia masih melihat matahari, maka orang yang tinggal di pegunungan tersebut harus menunggu sampai matahari tidak terlihat, baru kemudian dia berbuka puasa. Permasalahan yang berikutnya, apa yang diucapkan pada saat berbuka puasa? Ada beberapa hadis yang diriwayatkan yang menyebutkan tentang zikir yang dianjurkan diucapkan ketika berbuka puasa. Di antaranya hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, Darqutni, Al-Hakim, Sunni dalam Amal Yawm wal Lailah, dari hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa maka beliau berkata, dhahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama, hilang rasa haus, telah pergi. Wa btallatil 'uruq, urat-urat telah basah. Wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala pun telah diraih insyaallah. Ini yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengucapkan ini pada saat berbuka puasa. Namun hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Marwan bin Salim. Marwan bin Salim yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, dan perawi ini majhul hal, tidak diketahui keadaannya, apakah dia orang yang terpercaya.
Ini yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Oleh karena itu yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, sanadnya dhaif. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa maka beliau mengucapkan Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma laka sumna, ya Allah, karenamu kami berpuasa. Wa ala rizqika aftarna, dan dari rezekimu kami berbuka puasa. Fataqabbal minna, maka terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim. Dan hadis ini sangat lemah sekali, dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Darqutni dari jalur Abdul Malik bin Harun bin Antarah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas. Dan yang menyebabkan lemahnya hadis ini adalah perawi yang bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Perawi ini sangat lemah sekali. Bahkan Az-Zahabi mengatakan tarakuh, para perawi meninggalkan hadisnya. Bahkan As-Sa'di beliau mengatakan tentang perawi ini Dajjal. Yang kedua Harun bin Antara. Perawi ini juga diperselisihkan, sebagian para ulama melemahkannya. Walhasil bahwa hadis ini hadis yang sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada lafaz yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa beliau mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini juga dhaif. Riwayatnya mursal. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil dari Mu'adz bin Zuhrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatnya mursal. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika berbuka puasa, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dalam sanadnya ada perawi yang sangat lemah, matruk, yang bernama Dawud ibn Zibriqan. Dawud ibn Zibriqan. Dia meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah. Bahkan sebagian ulama mendustakannya. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir yang diucapkan pada saat berbuka puasa. Maka kembali kepada keumuman hadis bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Maka kapan saja seorang berdoa selama dia berpuasa, silakan. Di pagi hari, di siang hari, sore hari, mendekati berbuka puasa, dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dianjurkan, termasuk di antara saat-saat doa yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Albani mensahihkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Bahwa ada 3 jenis doa yang terkabulkan. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul madlum, doanya orang teraniaya, orang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Lalu apa yang dianjurkan bagi seseorang yang berbuka puasa? Apa yang afdal baginya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat qabla yusalli. Fa in lam yakun rutabat fa tamarat, fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau berbuka puasa dengan mengawali rutab. Rutab, kurma yang masih muda, bukan muda sekali, ya pertengahan lah, ya. Biasanya warnanya kuning. Sebagian rutab berwarna merah atau hitam. Kurma yang masih muda. Ini yang biasa dijadikan sebagai awal pembuka puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di negeri kita ini sulit mendapatkan rutab. Tapi yang ingin berbuka puasa dengan rutab di Arab Saudi banyak. Secara umum mereka menyiapkan rutab di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Makkah. Biasanya mereka menyiapkan rutab untuk dijadikan sebagai awal berbuka puasa. Kalau tidak ada, maka beliau makan kurma. Kurma yang sudah matang, tamr, yang sudah matang. Kebanyakan yang sampai ke negeri kita ini ya kurma yang sudah matang dengan berbagai macam jenisnya. Apabila tidak terdapat kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Beliau minum air. Nah, maka hadis ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, menunjukkan bahwa jika memungkinkan seseorang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbuka puasa rutab. Apakah ada jumlah tertentu yang dimakan? Dalam satu riwayat ada tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftir ala 3 tamarat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang berbuka puasa dengan 3 butir kurma. Aw syai'in lam tusibhun nar, atau makanan yang tidak tersentuh api. Bukan makanan yang tersentuh api, digoreng, masak. Namun sanad hadis ini dhaif. Ada perawi yang bernama Abu Thabit, dia adalah perawi yang lemah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada tamran falyuftir alaihi wa man la falyuftir ala ma fa innahu tahur. Barang siapa yang menemukan kurma, maka hendaknya dia berbuka puasa dengan kurma. Ini anjuran. Di sini disebutkan dalam bentuk perintah, menunjukkan bahwa yang sunnah, yang afdal, apabila seseorang menemukan kurma, maka hendaknya dia memulai buka puasanya dengan kurma. Apabila ada kurma muda, maka itu lebih afdal. Apabila tidak, maka kurma secara umum. Kurma secara umum. Apabila tidak terdapat, maka mengawali dengan minum air. Apakah sholat dulu atau buka puasa dulu? Berbuka puasa dulu. Kalau dia sholat dulu berarti dia mengakhirkan buka puasa. Sementara dianjurkan untuk menyegerakan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dari Anas bin Malik kata beliau, ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla salat al-maghrib hatta yuftir walau kana ala syarbatin min ma'. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib sampai beliau berbuka puasa. Meskipun beliau ketika berbuka puasa cukup dengan meneguk air. Cukup dengan meneguk air. Maka ini hadis-hadis menunjukkan bahwa dianjurkan berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak terdapat, maka dengan air putih, bukan susu ya, air bening. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini, insyaallah taala
masih ada satu sesi. Kita lanjutkan setelah salat al-maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu dan tambahan iman kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.